Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah RAM, memori RAM pendatang baru yang baru saja rilis di Indonesia, yaitu adalah RAM merek Alloy. Ya, ini adalah Alloy Warhawk dengan rating DDR4 3200 MHz. RAM ini cukup banyak di-request oleh teman-teman semua, dan tentu kita penasaran seperti apa performanya. Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Di bulan Ramadan ini, MSI mengadakan promo Ramadan Celebration yang berlangsung pada tanggal 11 sampai 31 Mei 2020. Ada diskon sampai dengan 11 juta rupiah plus merchandise keren dari MSI. Promo ini bisa didapatkan di MSI ID Store, JD.id, dan Blibli.com. Di akhir periode akan ada hadiah voucher OVO senilai Rp13.500.000 untuk 30 pembeli yang beruntung. Dan ada lagi Grand Lucky Draw berupa monitor high-end dan kursi gaming dari MSI. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa cek menu deskripsi. Alloy dibuat oleh Chunwell Technology, sebuah perusahaan dari Hong Kong yang sejak tahun 2012 memproduksi modul memori pabrikan atau OEM, di mana modul memori yang mereka buat dipasarkan ke berbagai perusahaan memori RAM. Kemudian pada tahun 2018, Chunwell Technology memproduksi memori RAM-nya dengan merek sendiri yang kemudian diberi nama Alloy. Memori RAM merek Alloy ini tidak hanya dipasarkan di China ataupun Indonesia saja, namun juga dipasarkan secara global. Kalian bisa lihat bagaimana RAM Alloy ini dijual di marketplace besar seperti Amazon ataupun Newegg. Bahkan website review ternama seperti Tom's Hardware pernah mengulas RAM merek Alloy ini. Di Indonesia sendiri, RAM Alloy didistribusikan secara resmi oleh Vertizon, distributor yang mengelola brand-brand ternama seperti Fractal Design dan Pentex. Dan RAM Alloy ini punya garansi resmi seumur hidup atau lifetime warranty. Sebagai pendatang baru, tentu RAM Alloy punya harga yang sangat menarik, bahkan mungkin menjadi salah satu yang paling murah di pasaran Indonesia pada saat ini. Contohnya saja yang varian Warhawk 16GB ini punya harga di sekitar Rp1.430.000. Sudah ada nyala RGB-nya dan sudah pakai rating DDR4 3200 MHz. Dan Alloy juga menyediakan varian yang lebih terjangkau lagi, yaitu Alloy OWL yang tidak pakai nyala RGB. Lalu kalian mungkin akan bertanya-tanya, Bang, RAM merek Alloy ini awet atau enggak sih? Worth it atau enggak? Nah, masalah awet atau enggaknya adalah aspek yang sulit untuk kita ukur. Namun di sini kita akan lihat komponen apa saja yang dipakai pada RAM Alloy ini, sehingga paling tidak kita bisa mengira-ngira komponen yang digunakan ini punya kualitas bagus atau tidak. Untuk itu kita perlu membuka heat spreader-nya terlebih dahulu. Nah, inilah PCB memori RAM Alloy Warhawk yang udah kita telanjangi. Pertama, mari kita lihat IC memori yang mereka gunakan. Di sini IC memorinya menggunakan IC dari Spectec, di mana kita tahu bahwa Spectec adalah anak perusahaan dari Micron Technology. IC dari Spectec ini juga sering digunakan di memori RAM merek lain di kelas mainstreamnya. Kemudian untuk PCB-nya ini dimanufaktur oleh Shenjin, yang merupakan perusahaan pembuat PCB ternama di Taiwan. Kalau kita lihat-lihat dari PCB dan dari IC-nya sih, tidak ada hal yang mencurigakan. Komponen yang digunakan adalah komponen yang biasa dipakai oleh merek RAM lain pada umumnya. Oke, sekarang kita akan tes bagaimana performa dari RAM Alloy Warhawk ini. Namun sebelumnya ini adalah spek PC yang saya gunakan. Pada pengujian kali ini saya mohon maaf banget karena saya hanya mengujinya di platform AMD saja, yaitu AMD Ryzen 5 3600. Pertama, mari kita lihat spesifikasinya dari software Typhoon Burner. Kalau kalian baru beli RAM dan penasaran ingin kalian overclock, kalian bisa download dulu software ini untuk mengetahui beberapa data yang nantinya menjadi bekal kalian untuk mengoverclock RAM-nya atau menggunakan timing yang lebih ketat. Bisa kita lihat di sini RAM ini dimanufaktur oleh Chunwell Company, dan RAM ini menggunakan chipset dari Micron dengan seri Strip 093E. Kalian bisa searching-searching di database Micron mengenai potensi dari chip seri Strip 093E ini. Dan setelah saya cross-check, ternyata ini adalah seri chip Micron yang juga digunakan di RAM-nya T-Force Vulkan Z. Kalian bisa lihat data keduanya di layar berikut ini. Chipset Micron seri Strip 093E ini nampaknya memiliki karakteristik yang mudah di-overclock, namun punya timing yang tidak terlalu ketat. Oke, di pengujian yang pertama, kita akan tes berapa timing terketat yang bisa dijalankan oleh memori ini. Seperti yang kita tahu, timing XMP-nya ada di DDR4 3200 CL16 18 18 36 di 1,35 volt. Kita akan coba bisa nggak RAM ini berjalan di timing yang lebih ketat. Dan setelah saya coba-coba, ternyata saya sendiri hanya sanggup mendapatkan timing terketat di 16 17 17 35 di 1,35 volt. Pengujian yang kedua, kita akan tes seberapa tinggi RAM ini bisa di-overclock.
Di sini saya bisa mendapatkan hasil OC maksimal di DDR4 4000 MHz dengan timing DCL18 222242 di 1,45 volt. Sementara itu, ini adalah hasil overclocknya di DDR4 3600 dan di DDR4 3800. Di ujian yang ketiga, kita akan tes bagaimana nyala-nyala RGB-nya. Oleh Warhawk ini bisa RGB sync dengan software bawaan Mobo seperti MSI Mystic Light, Asus Aura, Gigabyte RGB Fusion, ataupun ASRock Polychrome. Untuk lampu RGB-nya ini menurut saya terang banget, bahkan cenderung agak silau di mata. Namun untungnya, dengan software RGB sync bawaan Mobo, nyala lampunya ini bisa kita atur-atur. Kesimpulan dari kami, Oloy Warhawk ini adalah RAM yang punya kemampuan overclock yang cukup baik, walau sayangnya agak sulit mendapatkan timing yang lebih ketat. RAM ini punya harga yang terjangkau, sudah ada nyala RGB-nya dan bisa RGB sync. Komponen yang digunakan juga adalah komponen standar industri RAM yang juga digunakan di RAM merek lain. Pilihan ada di tangan teman-teman, mau coba RAM Oloy yang harganya terjangkau ini, atau tambah budget 100 sampai dengan 200 ribu lagi untuk mendapatkan RAM dengan merek lain yang udah lebih dikenal. Teman-teman sendirilah yang bisa memutuskan. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.